Halo semuanya, walaupun sekarang lagi panas banget di luar dan di dalam juga AC-nya jadi nggak terlalu dingin. Di hari ini, gue nggak tahu upload bakal siang, malam, pagi, atau sore. Hari ini gue pengen jelasin kepada kalian um, fun fact yang mungkin gue belum ngasih tahu kepada kalian. Apa yang ada di lagu gue. Kemarin kan lirik udah. Sekarang gue pengen bagiin ke kalian dari cover art, music video. Karena ada beberapa easter egg yang gue pengen kasih ke kalian. Yang pertama kita ngobrolin cover art dulu yang ada di sebelah kanan gue. Ini. Oke, the whole idea was from me ya. Gue basically dapat inspirasi dari banner episode Ultraman Blazar, itulah. Yang ini, ya itulah semua itu. Gue suka banget kan, karena itu juga sebenarnya mereka tuh sampel dari, bukan sampel, inspirasi juga dari Ultraman yang tahun 66. Ya udah, gue pengen ada di situ siluet monsternya, gue jadiin siluet foto Ashel yang itu, which is itu foto Ashel yang diupload beberapa hari sebelum pengumuman Ashel Grad. Dan di depannya Ashel itu ada gue, itu foto gue yang ini, sial, gue harus cari dong. Ya itu, biar biar sama gitu kayak yang Ultraman Blazer lakukan, gue juga mau lakuin di gue sendiri. Itu dari siluet yang dibikin sama Edri Krishna, dan juga logonya Cinta dan Keberanian Ashel. Itu yang bikin Edri Krishna. Di situ ada Sword and Shield, warna dari keseluruhan cover art ini dari gua, warnanya ungu merah. Kenapa ungu merah? First of all itu warna favorit gua, ungu dan merah. Gue suka sama dua warna itu. Itulah kenapa ada tulisan Bagaska pakai warna merah di atas, karena backgroundnya sebenarnya background itu adalah background yang ada di cover art gue ini, itu gabungan antara warna ungu dan juga merah. Mungkin kelihatan terlalu banyak ungunya ya, tapi sebenarnya itu ada goresan merahnya. Dan ngomong-ngomong soal goresan, itu dibuat sama temen gue yang bernama Han Kogi. Thank you by the way Han Kogi. Dan gue seneng banget hasilnya seperti itu. Ada beberapa sampel sebelum jadi final kayak gini, jatuhnya yang beda tuh satu sih, tapi sebenarnya gue pengen goresannya tuh lurus gitu, which is itu adalah inspirasi dari Ultraman Z. Nah, yang ini masih ada nggak ya fotonya? Ntar gue cari deh. Whole Ultraman inspired. Walaupun ya jadinya tetap jadi buat punya lagu gue juga, karena di situ ada Ashel dan ada foto gue, dan background itu gue brief ke Han Kogi juga. Thank you Han Kogi dan juga Edri. Kita lanjut ke music video. Director of Photography dari music video CDKA adalah Resdi. Thank you by the way Rifat Satrio ya. Shout out to him. Dia juga lagi ada, bukan lagi ada sih, dia baru comeback ke YouTube juga. Dia punya YouTube, dicek aja. Nanti gue taruh di description aja deh channel dia. Ini gue nyatet by the way, biar gue nggak takut ada yang kelewat. Seluruh music video yang kalian lihat tanggal 8 Januari kemarin itu konsepnya gua sama Resdi yang bikin. Memang dari gua, cuma Resdi menyempurnakan. Mungkin dia ada mending ini diginiin atau mending itu digituin gitu. Jadi kita berdua briefing bareng ya untuk MV-nya, yang dimana itu syuting di depan rumah mbah gua sendiri. Lapangannya thank you by the way mbah dan juga tante Wi. Itu tante gua. Thank you. Untuk color grading, mungkin kalian juga merasa ini kok color gradingnya terlalu kuning atau terlalu coklat, terlalu apa sih, vintage semacam itu. Emang sengaja, itu konsep dari gua, yaitu ngambil inspirasi dari, mungkin kalau kalian lihat tuh ada yang Kamen Rider Ichigo yang diperanin sama anaknya Hiroshi Fujioka. Nah dari situ gue pengen ngarah ke situ tuh colornya. Enggak 100% ke situ sih, cuma ya maksudnya enggak 100% jadi kayak gitu, cuma setidaknya gue udah ngarah ke sana, gue ada anchor-nya gitu loh, jadi gue gak kemana-mana. Karena itu juga berhubungan sama lagu gue sendiri, yang lagu gue kan konsepnya ya bisa dibilang Showa banget, yang dimana genrenya berjudul Kayokyoku. Sengaja menyesuaikan sama color MV juga gitu loh, lagu gue seperti itu, color MV seperti itu. Dan kalau kalian lihat dari segi koreonya juga ada loh sebenarnya Easter egg-nya. Ini Easter egg JKT by the way. Akhirnya menemukan Easter egg JKT yang beneran ya. Di bagian pre-chorus pertama. Nanti. Hati yang di sini. Tangan gue naik sebelah kiri, habis itu sebelah kanan. Terus turun. Nah.
Nah, itu adalah sebenarnya Easter egg dari Temo Demo no Namida. Kalau misalnya kalian tahu ya di ref Temo Demo kan seperti itu ya. Walau aku sangat ingin bertemu walaupun menyukaimu. Cuma gue ngambil dari sebelah kiri dulu karena gue cuma 2 kali kan putarannya. Nah, 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 nah. Nah, liriknya juga sebenarnya kan Temo Demo air mata perasaan yang apa gitu bahasa Indonesia gue lupa. Sengaja gue masukin di situ. Biar ya Easter egg Temo Demo basically gitu. Yang ngasih tahu bahwa di sini liriknya itu sebenarnya Temo Demo dan juga koreo yang ada di MV gua Temo Demo. Cuma bedanya kan kalau nah kan dia gini, kan ke bawahnya begini, cuma gua beginiin ya biar sesuaiin sama lagu gua. Gini jadinya. Selanjutnya masih nyambung. Nah, mungkin kalian juga kayak bingung. Ini kenapa tiba-tiba Bagas apa namanya ada bahasa Jepang. Itu udah gue jelasin, ada di penjelasan lirik di video gue yang sebelumnya. Silahkan ke situ bagi yang belum nonton. Ya, bagi yang udah nonton, dan mungkin kalian juga di sini kayak ini ada tulisan ini gitu. Itu dari Gilbran by the way, teman SMA gue. Thank you by the way Gilbran. Ini biar berasa apa ya? Lagi-lagi sih sama kayak yang ada di penjelasan lirik, biar paying homage aja gitu ke lagu gua gitu. Dan gua ngerasa di sini biar kayak gua kayak karakter anime lah kalau misalnya kalian relate anime gitu. Dan di sini juga sebenarnya ada ini juga guys, tetap ada apa namanya? Translate, persembahan pertama dan terakhir. Selanjutnya ada dari menit ke 142 dari MV gua. Di sini gua kan pose-nya spesifik banget di shot sendiri di lokasi. Ya lokasi yang sama cuma ya daerahnya beda. Ini. Ini. Terus tangan gua ke atas. Nah, itu adalah referensi dari shot roll call Die Ranger. Yang ini. Yang itu. Jadi gue juga ngerasa kayak pas banget nih kayaknya kalau waktu itu gue lagi lihat roll call Die Ranger kebetulan, dan gue ngerasa kayaknya pas nih kalau misalnya gue pakai koreo yang ini terus ke atas terbanglah ke angkasa bersama cahaya gitu. Akhirnya gue referensiin di situ biar ada referensi tokusatsu-nya yang dari visualnya lagi gitu, selain yang color grading gitu, selain cover art. Sedangkan untuk shot ini di sini sebenarnya gue harusnya masukin beberapa US Asia yang gue nggak masukin ke lagu gue, seperti Cross ini satu sama Kinji Futa. Ada satu US yang gue sama sekali nggak masukin ke lagu ini, yaitu Manazashi Sayonara Manasayo. Karena gue ngerasa ini sebenarnya gue lebih kelupa sih, harusnya gue masukin daripada gue masukin Temo Demo, mending gue masukin Manasayo di sini biar semuanya dapet gitu. Tapi gue lupa sama waktu itu, akhirnya gue masukin di sini adalah Temo Demo pertama, kedua ada Cross, kedua ada Kinji Futa, dan ketiga ada Kinji Futa, dan terakhir itu Hagafi. Dan sebuah fun fact lagi bahwa sebenarnya ini bukan plagiat sih, nggak bisa dibilang plagiat karena nggak nyampe 8 bar nggak sih. Karena sebenarnya di bridge yang pertama setelah Hazana ada nada ini. Ada nada itu guys, kalian dengerin dulu deh. Oke. Itu adalah nada dari Ultraman Dyna Flash Type Theme, lagu yang pas di play di series Ultraman Dyna pas si Dyna-nya tuh lagi pakai Flash Type, form Flash Type yang ini. Yang itu. Gue ngerasa kenapa harus pakai itu karena gue suka aja sih kalau itu lagu yang itu, karena gue ngerasa kayak nambah semangat aja gitu. Coba deh kalian dengerin lagu-lagu Ultraman Dyna dan kalian dengerin itu workout theme semua sih. Mulai dari Flash Type, Power Type ya. Strong deng, kalau Dana tuh strong sih, bukan power. Dan ya yang lainnya juga, bahkan kalau misalnya kalian dengerin opening theme song Dyna itu sendiri juga apa sih jatuhnya ya, naik juga gitu loh, pumped up juga gitu. Jadi gue sengaja naruh Ultraman Dyna di situ. Dan sebenarnya setelah itu juga kalian denger yang pas di scene ini, bukan scene ya, di instrumen yang ini. Nah, itu kalian denger kan ada cing
gitu. Itu juga sebenarnya adalah rise dari Ultraman Dyna. Itu sebenarnya cuma buat ngelanjutin Easter egg gua. Itu tuh pakai lagu Dyna loh barusan. Akhirnya udah gue masukin aja sound effect rise-nya Ultraman Dyna di situ. Sebelum itu juga sebenarnya di lagu di bridge gue yang pertama, kalau kalian lebih detail lagi ya, gue gedein dikit. Nah itu sebenarnya tipis banget, Easter egg tipis, beat tipis, yang sangat-sangat spesifik dari Ultraman Ace, battle theme Ultraman Ace yang ini. Mungkin emang beda nadanya, tapi beat apa sih sebutannya, nada beatnya itu gue samain. Gue bilang ke Mas Yoka, Mas tolong dong diginiin. Tenenenet, tet. Kalau yang Ace kan tadi tenenenet, tet gitu. Sengaja, karena Ultraman Ace adalah Ultraman favorit gue. Selanjutnya datang dari voiceover kedua gue, yaitu ini sebuah fun fact aja bahwa BD T-shirt Ashel yang ini sampai detik ini belum nyampe ke rumah gue. Tolongnya ini Jot, ini sumpah demi apapun, udah sebulan lebih tapi belum nyampe rumah gue. Jangan sampai pas Ashel udah grade tanggal 11 Februari nanti, belum nyampe juga. Wah, kelar lo mau gue lo kalau begitu lo. Selanjutnya ada di sebelum interlude, yaitu interlude gitarnya Mas Alung ya. Yang udah pernah gue jelasin juga di sini ada Azana. Dengerin ya. Oke, kita ulang lagi. Itu adalah beat Heart Got a Virus yang dimana salah satu unit song favorit Ashel yang sering Ashel bawain juga, Azana. Sengaja gue masukin situ sebelum Mas Alung ngirim interlude ke gua. Sebelumnya belum ada itu, tapi setelah gue pikir-pikir lagi nih, kayaknya bisa nih kosong gue isi intro dari Hagavi. Tenenenet, itu udah gue pernah jelasin juga di video bareng Mas Alung dan Mas Yoka, jangan lupa ditonton bagi yang belum. Fun fact selanjutnya datang dari interlude masih, ini adalah shot muter. Ini adalah Easter egg JKT. Akhirnya ada Easter egg JKT lagi. Mungkin kalau kalian bisa tebak ya. Ini adalah Easter egg Azizi di Heaven yang pas dia Eureka pertama kali. Ada shot dia yang muter yang dimana shot itu gue masukin juga di vokalis DPP-nya Langpren. Dia juga main gitar, bedanya dia main gitar akustik, Azizi kan main gitar elektrik, gue juga main gitar elektrik. Bedanya gue sama Azizi mainnya bener, gue mainnya ngasal. Kalian lihat di sebelah kanan bawah itu ada tulisan gue main ngasal. Itu beneran gue main ngasal. Karena lagi-lagi ini adalah semua dari Mas Alung dan gue nggak tahu tabnya sama sekali. Thank you banget by the way Mas Alung udah bikin riff gitar sekerat ini, apa sih sebutannya, kerat ya, itulah pokoknya. Dan sebuah fun fact, shot muter ini adalah shot terakhir pas kita lagi syuting, pas gue sama Resdi lagi syuting, kita lakuin shot itu paling terakhir dan pas banget shot itu cut Azanasar. Ya, fun fact aja sih. Selanjutnya ada datang dari akhir dari MV gue. Setelah pas gue lagi teriak Azana, di situ kan gue loncat. Nih. Azana, nih gue loncat nih. Itu adalah referensi dari lagi-lagi Tokusatsu. Kalau kalian lihat music video Climax Jam Axe Form alias yang diperform oleh Kintaros, di situ di shot terakhirnya juga, nggak shot terakhir sih, salah satu shot terakhir dia pas dia lagi nada naik juga by the way, dia loncat pakai kapaknya Dynamic Chop. Itu adalah referensi dari Dynamic Chopnya Kintaros di MV Climax Jam, yang kebetulan itu juga merupakan salah satu shot terakhir ya. Dan pas banget tuh nadanya lagi naik. Jam, gangguan Azana. Selanjutnya datang dari shot benar-benar terakhir dari music video gue, yaitu mungkin kalian bertanya juga kenapa di sini gue pakai kaos BD T-shirt Ashel yang pertama banget di JKT, yang itu dia umur 17, dia berarti 2022. 2022. Gue kan ngosiin Ashel 2021 ya sebenarnya, tapi gue baru ya itu pas banget gitu 2002. Gue nggak tahu ya. Ashel tuh ini sebenarnya BD T-shirt yang pertama nggak sih guys? Kok gue nggak tahu gitu, karena gue ngosiin dia kan 2021. Tapi intinya ini adalah kaos BD T-shirt yang pertama kali gue beli. Biar apa ya? Biar kayak mengingatkan Ashel tuh pernah ada di posisi dia jadi trainee dan dia she had her first BD T-shirt gitu.
jangan lupa loh, lu tuh pernah ada body t-shirt yang ini. Kemarin juga gue pakai body t-shirt ini ke apa namanya, ke STS-nya Ashell, yang dimana gue rasa nggak ada yang pakai itu. Mereka udah pada pakai yang baru. Selain karena gue, gue zoom in dulu. Selain karena body t-shirt gue yang baru nggak nyampe-nyampe, ya udah gue pakai yang sesuai yang ada di MV gue aja gitu. Selanjutnya ada dari Ichiro Mizuki, enggak sih sebenarnya. Banyak yang bertanya, bukan banyak sih, waktu itu pas gue lagi nonton reaction Coach Desne Hanata, thank you banget udah di react video saya, udah dengerin lagu saya, thank you banget. I felt appreciated, thank you banget. Dan thank you juga buat Mas Aprisa sudah cekring ke ke Mbak Disney. Siapa itu sebenarnya Ichiro Mizuki? Jadi saya perkenalkan dulu, Ichiro Mizuki adalah seorang penyanyi Jepang yang sering banget dia bawain lagu atau nulis lagu untuk acara-acara tokusatsu yang jadul atau bahkan yang baru-baru, dan anime-anime jadul. Nah, memang lagu ini bener-bener untuk Ashell. Gua menulis lagu ini untuk Ashell, niatannya untuk itu. Tapi kalau misalnya kalian dengerin bentuk lagu ini, yaitu genre Kayokyoku, yang dimana Ichiro Mizuki juga melakukan hal itu, gue ngerasa kayaknya Ichiro Mizuki harus gue tribute juga di lagu ini sebagai salah satu orang yang paling influence di kehidupan hobi tokusatsu gue ini, gitu. Ichiro Mizuki yang udah meninggal juga tahun 2022. Iya, gue merasa pengen bikin juga gitu, masuk ke klub mereka gitu. Ichiro Mizuki, Isao Sasaki, dan yang lainnya juga yang bikin lagu kayak gini. Setidaknya gue pernah bikin lagu Kayokyoku. Alhamdulillah berhasil, banyak yang bilang ini lagu kayak Kamen Rider banget, Ultraman jadul banget, segala macem. Thank you. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, gue ngerasa berhasil gitu. Thank you banget. This is Ichiro Mizuki guys, Aniki. Frame terakhir dari frame di MV gue ini adalah frame pertama. Bingung nggak? Ini adalah konsep RSD. Kalau kalian ini kan terakhir nih ya, berarti kan ada credits ya. Ini juga terakhir. Kalau misalnya kita geser ke pertama, frame yang sama. Kalian coba ini di HP, karena kalau di PC nggak bisa. Kalian coba ini di HP, biarin sampai MV-nya habis. Nah, pas MV-nya habis baru kalian di situ kan ada tombol loop di YouTube ya, kalian pencet, itu merupakan frame pertama dari MV gua. Itu adalah idenya RSD, dia bilang dia pengen pakai konsep short video yang looping gitu, jadi kayak videonya tuh terus-terusan gak kelar-kelar gitu. Tapi dia pengen coba di MV gua yang dimana ini long form video, dan gua rasa nggak terlalu banyak yang notice itu, tapi nggak masalah. Itulah kenapa gua kasih tahu di sini. Kalian coba aja di HP tuh, karena berasa. Oke, gua rasa itu aja sih ya yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Fun fact tambahan dari yang kemarin, video lirik kemarin kan gue udah bilang ya, MV itu lebih banyak referensi tokusatsunya dibanding JKT-nya, which is ya udahlah gitu kan, juga ini MV gue memang untuk Ashell, tapi kan jatuhnya ini gue berkarya, apa yang ada di otak gue tuh pengen gue tumpahin semua ke video ini gitu, ke form video ini gitu. Jika kalian merasa bingung, kalian boleh tanya di komen ya, atau di mention aja di Twitter gue atau Instagram gue lah. Dan gue masih mau bilang makasih juga untuk teman-teman yang masih dengerin lagu ini sampai detik ini, di Spotify, di YouTube Music, atau pakai lagu ini di Instagram Music atau TikTok, atau kalian nonton MV-nya juga. Detik ini tuh udah 830 views. Kayaknya 100-nya gue deh itu. Thank you banget buat teman-teman yang sudah berkomentar tentang lagu ini, bilang lagunya bagus, lagunya Kamen Rider jadul banget, atau mungkin kalian ada yang nggak suka sama lagu ini, ya gue mau bilang thank you juga, karena selama ini belum ada yang ngomong lagu lu jelek sih, cuma ya seenggaknya sudah ada masukan lah gitu. I feel appreciated by you guys gitu. Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue gak tahu mau bikin konten apa ke depannya untuk CDKA ini. Kayak gue harus pikir untuk promosi lagi nih. Jangan lupa didengerin Cinta dan Keberanian Ashell. And thank you.